Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang kami muliakan, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hari Jumat ternyata termasuk salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Ma min muslimin, tiadalah seorang yang beriman meninggal dunia, apakah perempuan atau laki-laki yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat dia meninggal dunia, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, maka Allah akan memelihara dia, Allah akan menjaga dia dari siksa kuburan. Hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa ternyata kalau ada orang muslim meninggal dunia, apakah itu laki-laki atau perempuan meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, salah satu kelebihannya dia husnul khotimah, dia diakhiri dengan kebaikan. Salah satu buktinya maka Allah Subhanahu wa taala memelihara dia dari siksa kuburan. Makanya banyak ulama mengatakan kita tidak apa-apa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan pada hari Jumat atau malam Jumat supaya kita selamat dalam kuburan. Ada orang yang berkata, saya kira kita tidak bisa minta supaya diwafatkan. Memang tidak boleh kita minta mati, apapun kejadiannya kita tidak boleh minta namanya mati. Tapi minta husnul khotimah itu dibolehkan. Makanya salah satu tandanya husnul khotimah adalah orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Nah hadirin yang kami muliakan, saking mulianya upah hari Jumat itu ada surah dalam Al-Quran itu diberi nama suratul Jum'ah, surah hari Jumat. Dan ini pula hadirin yang kami muliakan yang saya ingin kupas tafsirnya dalam surah Al-Jum'ah ayat 9 dengan 10, sesuai dengan dalam tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekhul Azhar Muhammad Said At-Tantawi. Nah hadirin yang kami muliakan, ayat 9 surah Al-Jum'ah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Menurut terjemahan sesuai Departemen Agama, tafsir Departemen Agama,
Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Terjemahan ini sesuai dengan terjemahan milik Departemen Agama. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam dua ayat ini banyak nasihat yang disampaikan Allah kepada hambanya. Di dalam dua ayat ini banyak pembelajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Intinya, siapa yang ingin selamat, siapa yang ingin bahagia, tolong cermati ini baik-baik. Hadirin yang kami muliakan, dalam At-Tafsirul Wasir, As-Sayyid At-Tantawi ditanya, kenapa ayat ini dimulai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? Kenapa tidak dimulai ya ayyuhan nas, wahai manusia? Tapi kenapa dimulai hai orang-orang yang beriman? Tujuannya katanya, litahriki hararatil iman fi qulubihim wa litahwidihim 'alal musari'ati ilaiha. Maksudnya ini untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman agar bersegera pergi melaksanakan sholat Jumat. Karena apabila orang-orang yang diberi peringatan itu, bila wahai orang-orang yang beriman, kalau orang sudah melakukan, kalau azan sudah dikumandangkan, bersegeralah pergi melaksanakan sholat Jumat. Hanya orang-orang yang beriman lah yang bisa menjawab, yang bisa menghadiri seperti ini. Kalau orang tidak beriman, boleh jadi dia kalau makan Jumat, boleh jadi dia pergi tapi dia lambat datang. Sehingga salah satu penyebabnya, ya ayyuhalladzina amanu litahriri hararatil iman fi qulubihim, untuk menggerakkan hatinya, memberikan semangat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian, idza nudiya lis-sholati, apabila diseru, apabila azan sudah dikumandangkan, pergilah kita pergi sholat. Nah, hadirin yang kami muliakan, yang paling perlu kita ingat di sini adalah tujuan utamanya sebenarnya kita pergi masjid apabila sudah dikumandangkan azan adalah zikrullah. Zikrullah yang kita mau kerjakan. Nah, para ahli tafsir, hadirin yang kami muliakan, mengingat apa maksudnya zikrullah di sini, mayoritas ulama berpendapat bahwa zikrullah diartikan adalah khutbah Jumat kemudian melaksanakan sholat Jumat. Artinya, hadirin yang kami muliakan, kalau kita pergi ke masjid pada hari Jumat, bukan hanya sholat Jumat yang kita ingin laksanakan, tapi perlu kita mendengarkan khutbah Jumat. Sekali lagi, apabila azan dikumandangkan, bukan hanya sholat Jumat yang wajib kita lakukan, tapi mendengarkan khutbah Jumat juga hukumnya wajib. Sesaat sebelum saya berangkat ke sini, saya sempat membaca Al-Qur'an minal kitab was sunnah ala mazahib al-arba'ah, yang ditulis oleh seorang profesor kondang ahli tafsir dari Mesir, namanya Profesor Dr. Muhammad Badri Ismail. Apa kata beliau dalam bukunya? Ittafaqa jumhurul fuqaha'i ala anna al-kalama asna'ul khutbati haramun hatta walau kana amran bil ma'rufin aw nahyan 'anil munkar. Artinya ini sepakat para ulama seluruh sepakat, hadirin yang kami muliakan, bahwa berbicara kalau orang khutbah Jumat itu hukumnya haram. Orang ketika khutbah dikumandangkan, dibacakan seperti ini, kita berbicara, maka termasuk itu hukumnya haram. Apa artinya? Kita termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi makanya hadirin yang kami muliakan, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kita datang di masjid yang kita banggakan ini,
Masjid Agung Al-Munawwir, jangan kita cuma datang melaksanakan sholat, tapi datang untuk mendengarkan khutbah Jumat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wazarul bai'", tinggalkan jual beli. Saya mohon maaf bukan menyinggung saudara-saudara kita penjual di bawah, tapi kita saling mengingatkan supaya pada selamat ini selamat di akhirat. Ulama-ulama mengatakan kita mengomentari ayat ini, wazarul bai'. Zaru ini adalah fi'il amar, kata perintah untuk meninggalkan jual beli. Makanya hadirin yang kami muliakan, kalau khutbah, kalau azan kedua sudah dikumandangkan itu jual beli hukumnya haram. Orang yang membeli dan yang menjual sama-sama berdosa, hadirin yang kami muliakan. Sekali lagi, orang yang menjual dan yang membeli sama-sama hukumnya berdosa. Karena ini adalah perintah. Makanya apa kata ulama kita di sini? Inna khutbatal jum'ati wajibatun wa hiya syartun fi sihhatil jum'ah. Khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Artinya kalau orang cuma sholat Jumat tidak ada khutbahnya, tidak sah Jumatnya orang. Bahkan Syekh Mansur bin Idris mengatakan dalam kitabnya itu, salah satu penyebabnya cuma 2 rakaat sholat Jumat, bukan 4 rakaat, karena gara-gara ada khutbah Jumat. Makanya alangkah ironisnya hadirin yang kami muliakan, kalau kita datang ke masjid untuk mengingat Allah cuma datang sholat, kita tidak mendengarkan khutbah. Kalau kita mau bertransaksi muamalah jual beli, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ayatnya, "Fa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau sholat sudah dilaksanakan pura di Makkah Jumat, silakan Anda keluar dari masjid. Yang pegawai silakan pergi kantornya, yang pedagang silakan pergi menjual, yang pembeli silakan membeli, yang punya toko silakan buka tokonya. Apa gunanya? Wabtaghu min fadlillah. Kita ingin mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak cocok juga kalau kita selalu tinggal di masjid, tapi seharusnya setelah kita melaksanakan sholat, kita juga perlu mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, karena dunia yang kita tempati ini adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah menjadi takdir bagi Allah bahwa ada usaha dan ada doa. Jadi hadirin yang kami muliakan, karena khutbah Jumat tidak boleh panjang, maka saya simpulkan khutbah saya ini. Yang pertama kesimpulannya bahwa khutbah Jumat itu wajib hukumnya didengar. Barang siapa yang bercerita kalau orang sementara khutbah pada Jumat lahu, tidak ada Jumat baginya. Untuk para ulama kita menjelaskan tidak ada Jumat baginya, artinya apa? Tidak ada pahala yang dimiliki kalau dia sholat Jumat. Akan digunakan di rumah ke Jumat, tidak para terlalu sama cerita berbicara saja dilarang, apalagi bertransaksi jual beli. Jadi orang yang membeli dan yang menjual sama-sama berdosa. Kecuali perempuan sama perempuan tidak jadi masalah, karena perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi kalau laki-laki dengan perempuan penjualnya laki-laki, membelinya perempuannya juga turut berdosa. Kenapa? Karena Anda membantu orang berbuat maksiat yang dilarang oleh agama. Nah hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, membimbing kita supaya kita senantiasa mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Nah, mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kampung kita ini, Kabupaten Pinrang yang kita cintai bersama, mudah-mudahan menjadi kampung kabupaten yang baik, yang bisa dibanggakan, dan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berkahnya kita semuanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.